Halo semua, jumpa lagi di channel Ibu Andini Torambu. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, bilangan berpangkat positif, dan yang kedua, sifat bilangan berpangkat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga tekan tanda loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalian tahu tidak, apa sih itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bentuk sederhana dari suatu perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan berikut. Materi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat misalnya A pangkat N, ini kita baca A pangkat N, sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A, itu sebanyak N kali, di mana N itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, A pangkat N, A merupakan bilangan pokok atau biasa disebut dengan basis, dan N merupakan pangkat atau biasa disebut dengan eksponen. 3 pangkat 4, itu artinya 3 merupakan bilangan pokok dan 4 adalah pangkatnya. Nah, itu artinya bahwa 3 ini dikalikan sebanyak 4 kali. Maka 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Contoh kedua, AB pangkat 3. Nah, di mana AB merupakan bilangan pokok atau basis dan 3 merupakan pangkat, maka AB pangkat 3 itu sama dengan AB dikali AB dikali AB. Nah, sebaliknya, misalkan 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 itu sama dengan 6 pangkat 5. Yang kedua, misalkan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 2 pangkat 3. Itu tadi yang dikatakan bahwa bilangan berpangkat merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Baiklah, kita lanjut dengan sifat-sifat perpangkatan. Ada 7 sifat yang akan kita pelajari. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Sifat ini berlaku jika bilangan pokoknya itu sama. Nah, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Contoh, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan, karena bilangan pokoknya sama yaitu 3, maka 3 dipangkat 4 tambah 2. Ingat sifatnya, jika bilangan pokoknya sama maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, 3 pangkat 4 tambah 2 itu sama dengan 3 pangkat 6. Baiklah, sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Ingat, sifat ini berlaku jika bilangan pokoknya sama. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan, karena bilangan pokoknya ini sama yaitu 5, maka 5 pangkat 6 dikurang 4
sama dengan 5 pangkat 2. Perlu diperhatikan, jika perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jika sifatnya pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dikurang. Sifat yang ketiga, buka kurung A pangkat M, tutup kurung pangkat N, sama dengan A pangkat M dikali N. Ingat, jika sifatnya seperti ini, maka pangkatnya dikalikan. Contoh, buka kurung 7 pangkat 2, tutup kurung pangkat 4, sama dengan 7 pangkat 2 kali 4, sama dengan 7 pangkat 2 kali 4, 8. Maka 7 pangkat 8. Sifat keempat, misalkan A pangkat M dikali B pangkat M, sama dengan, perhatikan baik-baik bahwa di sini bilangan pokoknya itu berbeda, tetapi pangkatnya sama. Maka A buka kurung A kali B tutup kurung pangkat M. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3, sama dengan buka kurung 2 kali 4 tutup kurung pangkat 3. 2 kali 4 itu sama dengan 8 pangkat 3. Sifat kelima, dalam kurung A pangkat M dibahagi B pangkat M, sama dengan dalam kurung A per B pangkat M. Sifat ini berlaku jika pangkatnya itu sama. Contoh misalnya, dalam kurung 2 pangkat 4 dibahagi 3 pangkat 4, itu sama dengan dalam kurung 2 dibahagi 3 pangkat 4. Sifat yang keenam, A pangkat negatif M, sama dengan 1 per A pangkat M. Perhatikan, jika pangkatnya negatif, maka dia berubah menjadi 1 per A pangkat M. M-nya sudah menjadi positif. Contoh, 5 pangkat negatif 3, sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Pangkatnya sudah berubah menjadi positif. Sifat ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Artinya adalah berapapun bilangannya kecuali 0, jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Contoh, 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Dua pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi jika kita menentukan hasil dari 2 pangkat 5, kita tinggal mengalikannya saja. 2 dikali 2 4, dikali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Contoh kedua, negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3, sama dengan negatif 3 dikali negatif 3
Karena negatif dikali negatif itu positif. Maka negatif 3 dikali negatif 3 itu sama dengan positif 9. Dikali negatif 3. Maka positif 9 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 27. Jadi hasil dari negatif 3 pangkat 3 itu sama dengan negatif 27. Penting untuk diperhatikan, jika bilangan pokoknya negatif, dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya itu adalah bilangan negatif. Ini berlaku untuk soal nomor 2. Contoh ketiga, negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 itu positif 4 dikali negatif 2 dikali negatif 2 positif 4, maka sama dengan 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Jadi hasil dari negatif 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Penting untuk diperhatikan, jika bilangan pokoknya negatif, dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya itu adalah bilangan positif. Kita lanjut pada soal nomor 4. Negatif 2 pangkat 4. Perhatikan bahwa soal nomor 4 ini berbeda dengan soal nomor 3. Pada soal nomor 3, jika soalnya seperti ini, dalam kurung negatif 2, berarti negatif 2 ini mengikut dipangkatkan 4. Berbeda dengan soal nomor 4. Jika soalnya seperti ini, maka yang dipangkatkan 4 itu hanya 2 sendiri. Negatifnya tidak mengikut. Maka negatif 2 pangkat 4 itu sama dengan negatifnya sendiri dalam kurung 2-nya ini yang dipangkatkan. Maka 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan negatifnya turun, 2 kali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16. Maka negatif 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah negatif 16. Ingat bahwa catatan di sini tidak berlaku pada soal nomor 4.